Jadi saya hidup di dua alam nih. Masya Alam Allah. Kemang sama alam Tomang. Dua-duanya punya lingkungan yang beda-beda, Mas Krisna. Dengan mereka yang akan mengisi negara Indonesia, Gen Z ya, dengan karakteristik dan peradaban yang berbeda. Pemirsa dan pendengar radio Silaturahmi, Rasil FM, saya Dede Yusuf, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita penuh berkah dan juga memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pemirsa Radio Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Di Jakarta, di Batam, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Aceh, kemudian juga di mana dekat Semarang itu namanya itu. Ya di sanalah kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Di sini sudah ada Kang Atep Setiabudi, ada Sabrina, ada Echa, dan juga ada Uncle Firman ikut mendukung, dan juga Algi. Kita sekarang sedang berada di gedung DPR menemui Kang Dede Yusuf. Nah, Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Siapa yang nggak tahu beliau nih? Beliau nih, ya Allah, semuanya udah dilakukan. Peragawan, foto model, pembawa acara kuis, apalagi bintang film. Ingat catatan si Boy kan? Yang jadikan siapa Kendi itu? Kendi. Masya Allah. Kang Dede, kami turut berduka cita atas wafatnya ibunda tercinta, Oh ya, terima kasih. Bu Rayu Effendi, November kemarin ya. Beliau tuh aktris yang luar biasa, aktingnya bagus banget, pokoknya banyak fansnya lah. Saya juga pernah nonton waktu di tim acara drama, apa judulnya, tapi sampai sekarang masih berkesan. Dia pakai kursi roda loh. Apa judulnya? Udah lahir? Udah kalau iya. lahir sih pasti sudah, cuman pakai yang kursi roda dia benerannya. apa ya? Saya lupa juga. Film atau sinetron? Drama. Di teater maksudnya? Di teater ya, teater terbuka waktu itu. Oh ya, waktu itu zaman-zaman sama siapa namanya? Tengku Kari apa siapa ya waktu itu ya? Rendra, ya kan? Terus sudah begitu sama senior lah. Saya lupa namanya apa itu ya. Bengkel teater. Apa arti seorang ibu bagi seorang Dede Yusuf? Pasti sangat lah. Nggak ada yang bisa menghilangkan arti seorang ibu sampai kita tua pun nggak ada. Jadi menurut saya, bagi saya, ibu saya itu jimat saya. Saya selalu mengatakan jimat. Kenapa? Karena saya bisa eksis seperti saat ini dalam kehidupan saya, mungkin dari muda, kemudian mungkin karir saya di film sampai di politik, itu doa, dukungan, support pertama adalah dari ibu. Termasuk modal kampanye paling awal itu adalah dari ibu saya. Gitu ya? Betul. Jadi sering diskusi sama ibu ya? Ya, karena ibu saya lah yang pertama kali terjun di politik awal-awalnya. Beliau kan nyalek dan sebagainya. Jadi saya belajar dan beliau mensupport gitu. Jadi ya jimat lah, pusaka lah kalau kata orang, pusaka gitu. Jadi bagaimana suasana Lebaran atau puasa kali ini tanpa ibu? Iya, ini yang pertama kali Mas Krisna. Ya, jadi insya Allah nanti kita Lebaran kita akan lakukan di rumah ibu saya juga. Jadi kita kumpul nanti keluarga, adik kakak semua di rumah mendiang ibu agar suasana Lebaran tanpa beliau itu tetap kita berikan untuk ibunda gitu, kita doakan lah. Oke. Dibilang tadi Iwan, kenangan Kang Dede Yusuf bersama ibundanya, Ibunda Hajah Rahayu Effendi, bintang film terkenal lah. Orang-orang umur 50 tahun ke atas pasti tahu. Nah, kita tahu Kang Dede Yusuf ini pernah pembawa acara kuis Taktik Bom. Itu acara keren, bagus. Pertanyaannya berbobot, pesertanya berbobot juga. Orang-orang dari mana? Lulusan ITB, S2, S3. Saya ingin memberikan cuplikan. Saya nggak tahu apakah Kang Dede masih ingat jawabannya. Ini pertanyaan yang diberikan adalah Kang Dede sendiri.
Ya, kita tes nih Kang Dede. Masih ingat nggak apa yang pernah ditanyakan itu? Oke. Oke, kita taktik bom. Itu ada pilihan, ada olahraga, ada film, ada geografi. Geografi. Nah, Geografi, ya, monitor Sony nomor 2. Kota ini memang bukan ibu kota Polandia. Tapi dari kota inilah sejarah Polandia diubah. Dari sinilah Lech Wałęsa memimpin Serikat Buruh Solidaritas untuk melakukan pemogokan total agar tuntutan mereka dikabulkan pemerintah. Lumpuhlah kota pusat industri kapal tersebut. Namun Lech Wałęsa kemudian diangkat menjadi pemimpin Polandia. Kota apakah yang dimaksud, Pak? ingat ya? Ingat lah. Apa? Warsawa kalau nggak salah. Salah. Apa dong? Gedang. Oh, Gedang. Gdansk. Gdansk. Oke. Oke. Kita lihat. Ini dites ini. Ini adalah pertanyaan dia juga sendiri. Seni, ya, dia memilih yang berhubungan dengan profesinya. Baik. Lukisan ini dikerjakan tahun 1889 oleh seorang pelukis Belanda yang karena frustasi pernah memotong telinganya sendiri dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hanya satu lukisan yang terjual semasa hidupnya. Baru setelah Van Gogh mati, orang mengejar-ngejar hasil karyanya. Pada suatu pelelangan di New York, lukisan ini ditawar salah seorang pengusaha Jepang senilai 53,9 juta dolar bulan November tahun 89. Sebutkan judul asli lukisan ini. Alhamdulillah, Sunflower. Apa judulnya? Judul lukisan Van Gogh yang dilelang di New York. Waduh, nggak hafal. Tapi yang jelas Van Gogh ini kan impresionis, naturalis impresionis ya. Ya. Warna-warnanya cenderung kuning. Gambaran saya waktu itu kalau nggak salah ada yang ada pakai bangku tuh, orang duduk di bangku kalau nggak salah. Antara dua, yang bunga matahari atau orang yang duduk di bangku. Ya, bunga matahari, sunflowers. Itu yang betul. Itu udah lama banget, udah 25 tahun yang lalu. Iya, itu tapi saya tuh masih berkesan sekali dengan kuis taktik bom karena pertanyaannya itu nambah pengetahuan itu. Betul. Apa pendapat Kang Dede mengenai Sumadi? Anies Sumadi. Saya menganggap beliau adalah guru komunikasi publik saya yang terbaik. Karena latar belakang saya mungkin di background-nya di modeling, film, sinetron. Itu begitu masuk jadi pembawa acara kuis itu nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya itu. Komunikasi publik kita itu, nah menurut saya, yang menjadikan saya seorang politisi, itu karena kemampuan komunikasi publik. Jadi belajar dari almarhumah Anies Sumadi ya? Dari Bu Ani yang mengajarkan bagaimana caranya kita memiliki satu sikap, gestur, kata demi kata, penekanan ya dan sebagainya lah ya. Yang menurut saya dalam proses perjalanan hidup saya sebagai politician itu sangat bermanfaat sekali. Memimpin rapat ya, terus kemudian juga melakukan sidang-sidang. Ketegasannya, ketelitiannya. Ketelitian, kapan kita harus bisa memberi ruang bagi orang lain, kapan kita memberi kita menyebutnya apa ya namanya? Empowering dan sebagainya. Saya pikir luar biasa sekali itu Bu Ani itu. Tapi luar biasa itu bisa menyusun pertanyaan begitu bagus, bermutu. Itu siapa yang menyusun pertanyaan itu? Ada timnya lah, salah satunya Mas Helmi ya. Ipik. Ipik ya. Dulu siapa lagi ya? Reinhard. Reinhard Reinhard itu Ipik ya? Enggak Reinhard, Ipik. Ipik. Satu lagi yang tinggi jangkung siapa? Siapa lupa. Mas Risa pasti dulu kan pernah juga ikut ya. Siapa ya lupa, saya lupa. Orang hebat ya. Itu orang-orang pintar semua itu. Orang-orang pintar semua dan saya ke bawah pintar gara-gara itu. Lagi ganteng-gantengnya. Dulu Anda pernah nonton film Catatan Si Boy nggak? Ini salah satu pemainnya. Tapi kemudian di seri berikutnya Kang Dede nggak bersedia ikut main ya? Nggak, saya episode 1 dan episode 2 saya main. Episode 3 saya nggak ikut. Biasalah. Masalah honor. Beda-beda angka ya? Beda angka lah gitu. Kan wajar kan kita dalam hidup, dalam karir kita pengen ada peningkatan demi peningkatan. Ketika nggak tercapai, ya sudah saya mengambil jalur yang lain. Karena film itu sangat ini banget tuh.
saat ngebom waktu itu. Luar biasa. Nah, Kang Dede katanya waktu kecil juga pernah sewain komik ya? Saya pernah nyewa komik. Hobinya, saya hobi baca komik, Mas. Oh, komik apa yang? Wah, banyak lah. Zaman dulu, zaman kita masih SD itu, mulai dari komik-komik era Kosasi, tentunya yang perwayangan. Man tuh dulu ada Mandala, Silun Ular, Sibota dari Gua Hantu, Ganes TH, semua komplit lah. Terus kemudian banyak ya komik-komik yang termasuk komik-komik asing ya, Marvel waktu itu kan juga sudah ada ya, DC komik, Marvel komik. Nah, saking banyaknya, saya punya begitu banyak yang suka minjem. Nah, ketika kawan-kawan SD, SMP ini bilang minjem dong, pulang nanti kelamaan atau nggak pulang-pulang atau robek, akhirnya saya bikin udah sewain aja. Bikin sewa menyewa di Bandung komik. atau Jakarta itu? Jakarta. Saya bikin sewa menyewa komik. Saya sama teman saya, jadi di rumahnya dia, kebetulan dekat sekolahan kami, dia bikin kayak display gitu. Jadi teman-teman yang pulang dibaca di tempat atau bawa pulang? Pokoknya datang, kalau baca di tempat boleh, tapi tentunya nggak boleh kayak sekarang kan banyak yang sampai lama banget kan. Ya sewa, murah kok. Waktu itu cuman pokoknya penyewaan itu per hari itu Rp25. 25 rupiah. Seharga es limun. Seharga es limun lah. Rp25 sekarang ya dia? Ya mungkin sekarang bisa di 50 ribuan kali harganya. Kang Dede. Bisnis pertama kali saya. Tujuannya buat nyari uang jajan juga sih. Dulu setelah nyewa-nyewa komik, apa lagi kenangan waktu kecilnya itu? Saya kalau kecil itu kan patokan. Nakal ya? Nakal sekali. Sampai kasih nama macan itu siapa? Enggak. Nama macan itu nama dari ayah saya. Dia berikan karena ibu saya, waktu saya lahir itu bertepatan dengan filmnya Macan Kemayoran meledak sukses. Oh gitu. Macan Kemayoran. Kasih nama macan. Saya bingung, kenapa nggak dikasih nama Kemayoran? Nah gitu kan ya. Karena kan Macan Kemayoran. Tapi namanya macan. Nah lalu kemudian sebenarnya kalau bilang nakal, saya nggak nakal, Mas Krisna. Saya itu korban bullying. Karena waktu itu saya kecil, tubuh saya kecil, terus keluarga kan ya sempat broken home lah ya. Saya dibully, nah, karena dibully itulah kemudian saya timbul dendam. Dendam ini yang membawa saya akhirnya belajar bela diri sejak SD. Pertama silat, kungfu, taekwondo. Nah karena bela diri inilah kemudian saya menjadi pribadi yang kompetitif dan mungkin ya dibilang nakal enggak lah, tapi suka menjajal ilmu lah. Kira-kira suka menjajal ilmu. Karena pada saat itu banyak yang geng-geng juga kan, geng-geng yang mabuk-mabukan, geng-geng motor dan sebagainya. Nah kita geng bela diri, kita punya geng sendiri. Jadi SMP, SMA saya sudah fokus di bela diri, senang banget bela diri sehingga sering adu fisik dengan orang-orang lain gitu. Waktu kecil ini di daerah mana bermainnya di Kemang ya? Kalau jadi gini, saya karena tadi saya katakan ibu sama bapak saya kan berpisah. Bapak saya di Tomang, ibu saya di Kemang. Nah, kalau tidur saya dari Tomang, dari bapak, terus diantar ke sekolah, pulang sekolah saya ke ibu saya di Kemang. Nanti malam saya dipulangin lagi ke Tomang. Jadi saya hidup di dua alam nih, alam Kemang sama alam Tomang. Dua-duanya punya lingkungan yang beda-beda, Mas Krisna. Tomang itu banyak lingkungan yang kalau menurut saya pada saat itu agak keras. Karena di sana banyak migran kan, banyak ada yang kelompok etnis ini, etnis itu, dan di Tomang itu banyak sekali, karena dekat sekali kan Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ini kan dekat sekali sama kota, waktu itu Glodok dan sebagainya. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kurang bagus buat anak. Di Kemang itu sepi, masih banyak hijau-hijauan. Jadi kita Kemang dulu, bukan Kemang sekarang. Belum ada klub. Kemang dulu. Jadi saya benar-benar istirahat kalau di situ.
belajar membaca, belajar les bahasa Inggris dan sebagainya. Itu dua daerah yang memang membuat perilaku anak bisa berubah-berubah gitu. Nah sekarang Kang Dede Yuson pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat pas zamannya siapa? Pak Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan ya. Ada satu kondisi di mana Kang Dede ikut tidur di rumah penduduk. Iya. Kesan apa yang mau diambil itu? Itu program saya. Mungkin begini. Seorang wakil gubernur itu di dalam peraturan pemerintah yang ada, tugasnya membantu kepala daerah. Membantu kepala daerah dan tidak punya anggaran khusus kecuali operasional hari-hari. Artinya kita tidak punya kewenangan secara khusus. Saya mikir-mikir kira-kira mau ngapain ya. Banyak juga akhirnya kepala daerah atau mungkin wakil presiden juga yang praktis tidak terlalu banyak fungsinya, ya melaksanakan fungsinya. Lalu saya mengambil fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan itu adalah melihat apakah perda atau peraturan-peraturan itu dilaksanakan. Dan esensi pengawasan itu bukan dalam rapat-rapat, tapi langsung di masyarakat. Nah, saya gunakan fungsi pengawasan itu untuk melakukan tanya jawab, diskusi dengan masyarakat, dengan penduduk. Ya kita sebut saja yang paling termarginalkan. Oke. Jadi ada berapa titik itu? Mungkin seminggu sekali kali. Seminggu sekali ya pasti. Jadi kalau ditanya udah berapa titik ya ratusan lah pasti ya. Nah, saya mencoba mengevaluasi kebijakan-kebijakan. Melalui caranya apa? Melalui nginep di rumah penduduk. Karena kalau saya nginep di rumah penduduk, maka malamnya saya bisa berdiskusi dengan masyarakat. Membawa tetangga-tetangganya pada ikut ya? Tetangga masyarakat. Di situ mereka mengatakan, oh iya Pak ada programnya, tapi nggak nyampe sini. Nah dari situ kan kita bisa tahu efektivitasnya gitu. Nah karena saya sering lakukan itu, akhirnya jadi trademark pada saat itu. Mulai dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, sampai 2013. Akhirnya sekarang diikuti oleh banyak orang, sudah banyak yang mengikuti. Tapi kalau dulu, karena itu tadi, karena saya tidak punya, wakil kepala daerah tidak punya kewenangan secara langsung, kecuali fungsi pengawasan itu tadi, maka saya jalankan fungsi itu aja. Artinya biayanya lebih ringan lah ya? Artinya biayanya lebih ringan, kan nggak perlu bikin rapat-rapat di hotel-hotel, atau bikin mamin, kan ada namanya makan minum ya. Yang kan cukup kita ngasih modal ke masyarakat. Misalnya rumah ini akan saya pakai nginep ya di rumah kampung. Mereka sudah dikasih tahu sebelumnya? Udah, kan sudah ada yang datang. Dan saya selalu minta, tolong carikan saya rumah yang paling jelek. Masya Allah. Yang saya bisa tidur di situ untuk merasakan apa yang dirasakan kurang oleh masyarakat. Jadi saya selalu dapat rumah janda. Karena umumnya rumah yang paling jelek adalah janda miskin di atas usia 60 tahun. Rumah jelek tuh seperti apa? Masih bilik? Bisa bilik, bisa panggung, bisa bilik, bisa reot, bisa macam-macam. Karena biasanya nenek-nenek yang punya sudah tidak punya suami, artinya dia janda. Anak-anaknya sudah tidak di situ, tidak punya penghasilan. Mungkin dia hanya motong kayu, mengambil sisa-sisa pekerjaan-pekerjaan yang ya mungkin penghasilan hanya 50.000 sehari atau apa. Bisa tidur itu? Harus bisa. Mau tidur jam berapa? Kan orang akan dialog terus. Dialognya biasanya di dekat balai desa, kita bikin pertemuan di situ. Tapi tidurnya di tempat itu? Tidurnya di rumah nenek itu. Dapat inspirasi banyak, Mas. Masya Allah. Mungkin kalau saya nggak lakukan itu nggak sampai sehari ini. Itu inspirasi itu dapat dari mana itu? Dari komik apa? Mungkin dari komik ya. Oh, iya? Bisa jadi dari komik. Jadi ada cerita di Mahabharata. Ketika keluarga Pandu itu diusir dari Hastina. Jadi kita tahu kan ada Yudhistira, siapa lagi itu ya? Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Bersama istrinya, saya lupa siapa namanya, itu diusir dari istana dan mereka hidup di hutan. Di hutan kadang-kadang mereka pindah dari bilik ke bilik. Itulah yang ketika akhirnya mereka kemudian kembali mengambil hak
raja, mereka udah tahu bagaimana susahnya hidup. Ya itu saya anggap sebagai setiap pemimpin mesti merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dan sehingga kita tahu apakah program kita tepat sasaran, tepat guna, atau efektif. Ya itu aja sih sebetulnya sih. Saya kalau ditanya ngambil dari mana ya, yang keingat saya komik dulu. Tapi banyak manfaatnya dari tidur di rumah penduduk itu ya? Banyak manfaatnya karena pelajaran ketatanegaraan sebetulnya saya lihat dari situ. Kan masyarakat tidak melihat ini wewenangnya provinsi, apa wewenangnya kabupaten, atau wewenangnya desa. Mereka melihat adalah pemerintah. Nah, pemerintah berarti kan harus benar-benar terkoordinasi dengan baik. Jadi, ya saya belajar, banyak saya belajar ketika berada di tengah masyarakat itu cukup tahulah kira-kira apa yang mesti dikerjakan. Karena gini, kadang-kadang ya, ada yang namanya, apa ya namanya itu ya, Renstra, bukan Renstra. Biasanya tiap daerah itu mengusulkan, tiap desa mengusulkan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan. Nah nanti ini dibawa ke tingkat kecamatan, dibawa ke tingkat kabupaten, dibawa ke tingkat provinsi. Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Nah nanti ketika sudah di atas, yang diputuskan belum tentu yang usulan dari bawah. Kenapa gitu? Karena biasanya setelah naik kepada level di atas, ada keinginan pejabat-pejabat lain yang ingin didahulukan. Bisa dari DPRD-nya, bisa dari bupatinya, bisa dari kepala daerahnya. Jadi belum tentu yang usulan dari bawah yang naik. Jadi perbandingannya mungkin usulan daerah 30%, 70% adalah usulan dari para pejabat-pejabat daerahnya. Gitu. Oke. Selama Kang Dede menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, kota mana yang paling berkesan di Jawa Barat? Waduh, saya jujur kalau ditanya kota semua menarik ya. Punya keistimewaan masing-masing lah ya. Ada kesan enak, ada kesan yang kurang nyaman juga ada. Tapi kalau misalnya ditanya paling, yang nyaman dulu ya. Yang nyaman tuh kalau saya ke selatan. Selatan tuh? Berarti Garut Selatan, Sukabumi Selatan, Tasik Selatan. Itu yang masuk ke kampung-kampung ke dalam-dalam yang udah nyampe di pantai selatan. Kenapa? Karena biasanya nanti saya tidur di hutan, daerah-daerah perhutani, biasanya ada perhutani, di mes-mes, atau mungkin juga di masyarakat, yang kemudian dekat dengan pantai. Jarak ke pantai mungkin hanya 500 meter. Sudah pasti di sana bakar lobster. Oh gitu ya? Sudah pasti bakar lobster. Dan murah. Lobster itu kan kalau di kota bisa 1 juta ya. Di sana itu kan 50.000 kita udah dapat lobster gede-gede. Nah, jadi kita akhirnya bisa kumpul sama warga ya makan seafood lah, itu kalau bicara enaknya ya. Kalau bicara yang kesan yang kurang nyaman, karena saya nggak boleh bilang enak, kurang nyaman. Itu kalau saya berkunjung ke daerah Pantura. Dan saya harus tidur di daerah yang namanya daerah pesisir Pantura yang namanya hutan bakau. Jadi ada wilayah pesisir yang biasanya itu penuh dengan bakau. Ya. Dan daerah situ nyamuknya pasti banyak. Iya tuh pasti itu. Pasti banyak nyamuk. Panasnya pasti panas. Dan nyamuknya udahlah, mau pakai berapapun kita gosok gini, nggak akan mempan. Itu sebabnya saya perhatikan banyak anak-anak di sana, itu kulitnya semua bintik-bintik. Karena nyamuk ya? Ya, karena nyamuk. Apa yang bisa dilakukan ya? Tentu kalau membasmi nyamuk agak susah, karena daerahnya daerah bakau, rawa kan. Dia pasti akan ada terus. Ya paling tidak yang harus dilakukan kelambu, sama seperti di Papua. Di Papua itu kan kenapa banyak malaria? Ya karena daerahnya banyak malaria. Tapi begitu diinfiltrasi dengan kelambu, itu mengurangi penyebaran malarianya. Jadi ya itu, yang kita kasih bantuan kelambu. Bukannya alat gosoknya itu, kelambu. Subhanallah. Oke, ngomong Jawa Barat pasti kita ngomongin dengan Bandung. Apa pendapat Kang Dede Bandung dulu dengan Bandung sekarang, apa bedanya?
Macet. Yang paling mendasar sekali adalah macetnya bertambah. Bandung dulu. Ya, Bandung dulu itu kan disebutnya Paris van Java. Kota kembang. Kota kembang. Nomor satu sih cuaca lah. Di sana suhu range 18 sampai 25 ya. Jadi cuacanya pasti adem. Makan apapun enak di sana. Faktor cuaca. Ya. Jadi ada bilang katanya, aduh makan enak nih. Iya kalau di Bandung, begitu dibawa ke Jakarta makanan jadi nggak begitu enak gitu. Karena apa? Beda cuaca. Yang kedua adalah tentunya jalan-jalan di sana yang sepi. Dulu sepi. Nah sekarang dengan Bandung sudah jadi daerah tujuan, semenjak dibukanya Cipularang, mungkin 1 minggu itu bisa 400.000 mobil tambahan, atau 1,5 juta orang nambah di kota Bandung setiap weekend. Dan itulah yang menyebabkan padatnya penduduk dan efek tadi nyamannya itu hanya bisa dirasakan di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu udah balik Jakarta. Udah kayak Jakarta aja gitu. Pernah ke Kampung Naga di Garut? Pernah. Saya pernah ke sana. Nah di Sunda tuh ada agama namanya agama Wiwitan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Gimana apresiasi dari pihak pemerintah terhadap Sunda Wiwitan? Sunda Wiwitan ini kan sebetulnya kan kebudayaan. Jadi dia merupakan budaya turun-temurun yang mana sejak zaman dahulu itu dilestarikan lah. Ya, ada yang di Baduy, ya, ada yang di Baduy, ada yang di Bogor, saya lupa namanya apa tuh ya. Ada desa khusus. Terus kemudian di Sukabumi Selatan juga ada Pelabuhan Ratu. Kemudian juga di Kampung Naga. Ya, sebagian dari pemerintah menganggapnya itu adalah kebudayaan. Ya, kepercayaan, aliran kepercayaan yang kemudian dilestarikan dari nilai-nilai budayanya, filosofinya. Karena filosofinya bagus sekali, terutama berhidup berdampingan dengan alam. Kalau kita perhatikan sekarang ini lagi rame, misalnya kayak banjir yang terjadi di Jakarta dan sebagainya. Itu ketika kita lihat Pak Gubernur yang sekarang, Pak Deddy Mulyadi, kan yang dilihat kan daerah Bogor, hulunya Ciliwung, lalu hulunya Citarum. Ya kita lihat gunung sekarang sudah berubah menjadi tempat wisata, pembangunan objek-objek wisata yang membuat akhirnya air turun semakin deras. Kalau dulu ada istilah-istilah yang disebut misalnya gawir di Awian, lebak di Cayan, terus apa lagi tuh ya, padi di Leuitan. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai filosofi kehidupan kita bersama dengan alam yang sebetulnya harus kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Karena kalau tidak akibatnya alam pasti akan melakukan perubahan. Ya inilah banjir, longsor dan lain-lain. Itu disebabkan oleh alam. Bahasa Inggrisnya climate change. Padahal sebetulnya itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Masih di acara Sahur Bersama Tokoh, di mana kami menghadirkan Kang Dede Yusuf, si ganteng awet. Kang Dede di Jawa Barat ini luar biasa, banyak sekali objek wisata yang menarik ya. Salah satunya adalah Cipta Gelar, ada lagi Sinar Resmi. Pernah sana? Pernah. Apa kesannya? Wah, luar biasa sekali. Yang penting kalau ke sana, kalau mobilnya nggak kuat, jangan dipaksain aja. Karena saya lupa ya, di Sirna Resmi atau di Cipta Gelar, itu saya pakai mobil Pemda lah. Land Rover apa-apa waktu itu ya. Land Cruiser apa-apa lah gitu. Nggak nanjak. Land Cruiser aja nggak nanjak? Nggak nanjak, bener. Gimana Avan? Akhirnya saya pindah pakai mobil Toyota Hardtop yang udah double garden. Tong. Berhenti di tengah. Karena jalannya juga kan becek apa kalau hujan ya. Udah nggak nanjak, mobil nggak bisa balik. Ada motor, naik motor sampai ke Cipta Gelarnya.
Ya, terus kalau orang mau ke sana gimana ya? Mobil Ya, mungkin kalau nggak musim hujan lebih mudah. kayak di Semeru kali Pak, ada wartop-wartop sewaan kan di Semeru. Sekarang sih saya dengar sudah lebih banyak yang datang. Tapi paling enak naik motor, trail. Kalau pakai motor trail itu aman. Tapi kalau pakai mobil, memang banyak yang nggak nanjak karena memang medannya cukup berat gitu. Jadi luar biasa ya Jawa Barat ya. Nah, terus Bandung juga terkenal dengan orang-orang yang kreatif. Ya, salah satu kota kreatif adalah Kreatif. Bandung. Kenapa ya mereka bisa kreatif gitu ya? Ada pepatah yang mengatakan orang itu makin terdesak, makin kreatif. Tapi kan Bandung kan tidak terdesak. Makanya saya lagi mikir, terdesaknya apa ya? Ternyata begini, Bandung ini selalu dalam tanda kutip menjadi pesaingnya kota Jakarta. Karena Jakarta kelebihannya adalah sumber perekonomian, kita sebut saja APBN negara berputarnya di sini. Sehingga semua transaksi Jakarta pasti lebih besar. APBD-nya saja kan 70 triliun. 70 untuk DKI. DKI. Ya kan? Nah, sementara Bandung isinya orang-orang yang sama potensinya, tetapi kan anggarannya kecil. Ya, kalau anggaran provinsi itu kurang lebih sekitar 30 triliun ya. Mungkin sekarang udah turun 25. Kota, kabupaten sekitarnya kecil-kecil juga. Artinya kesempatan kerjanya tidak sebesar Jakarta. Tapi orang-orangnya kreatif. Itu sebabnya makin terdesak lapangan kerja. Maka mereka akan lebih kreatif. Makanya makanan-makanannya lebih kreatif, cara perkembangan wisatanya juga lebih kreatif, interiornya gitu. Saya lihat dari situ ya, terdesak yang dimaksud ini bukan berarti nggak punya uang, tapi lapangan pekerjaannya, ya orang akhirnya mengadu nasibnya kan ke Jakarta. Kalau dari segi bahasa gimana? Bandung kan dulu kan bahasa Sunda ya, tapi sekarang kayak Jakarta aja. Gimana tuh? Saya nggak terlalu ini ya, saya nggak terlalu mengikuti soal bahasa karena dapil saya kebetulan selama 15 tahun terakhir ini Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Jadi pinggirannya kota Bandung. Di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat kita masih bahasa Sunda yang bahasa Sunda. Sehari-hari bahasa Sunda ya? Sehari-hari dalam arti kata bahasa Sunda yang umum. Tapi kalau kota Bandung ini kan sudah banyak perubahan. Banyak. Setiap weekend tadi saya mengatakan hampir 1 juta lebih orang Jakarta datang, yang akhirnya bahasanya menjadi bahasa gaul yang campuran antara bahasa Sunda dengan bahasa asing dengan bahasa Jakarta, udah campur aduk aja. Kadang-kadang kita sendiri aja, apa ya artinya tadi ya? Artinya apa ya tadi gitu ya? Agak susah ngikutinnya gitu. Tapi kalau kita pergi ke Sumedang, kita pergi ke Sukabumi, yang ngomong bahasa Sunda yang masih umum lah. Sudah naik kereta Wus? Sering. Sering ya? Sering. Ada manfaatnya nggak? Ada sih kalau menurut saya. Saya dulu kalau ke dapil, naik mobil. Naik mobil itu berarti katakanlah 4 orang. Membutuhkan waktu 3 jam lah. Ya. Kadang-kadang kalau acara jam 10 pagi di Bandung, saya berangkat dari rumah jam 6. Sekarang kalau saya ternyata acara jam 10, saya bisa pergi ke Halim, berangkat naik kereta yang jam 9. Karena kan setengah jam udah nyampe. Ya. Tapi masalahnya, dari rumah saya ke Halim, itu yang macet. Kalau dari Padalarang ya? Ya, misalnya kita bisa berhenti di Padalarang, bisa berhenti, kalau saya ke Bandung Barat berarti saya di Padalarang. Kalau saya ke Kabupaten Bandung berarti saya berhentinya di stasiun yang terakhir Tegaluar. Nah, itu sebetulnya nggak terlalu berat bagi saya. Yang beratnya adalah dari Jakarta ke Halim. Karena itu lumayan sejam, pasti sejam. Bermanfaat, tapi apakah akan banyak digunakan? Kalau untuk mereka yang butuh buru-buru, sangat bermanfaat. Tapi kalau misalnya kita sekali berangkat 4-5 orang, bayar tiket berapa tuh ya, 200-an, 300-an, ya pasti mendingan naik mobil. Kecuali harga tiketnya bisa diturunkan.
mungkin akan penuh itu. Kalau sekarang ya lebih banyak orang yang memang karena pengen buru-buru atau untuk weekend mengejar, tidak masalah mengeluarkan 200-300 ribu untuk seorang. Kalau tokoh di Bandung yang Kang Deddy Sugeng siapa? Segenin. Apa format yang banyak memberikan inspirasi? Siapa tokoh orang Bandung? Orang Bandung banyak ya. Ada Iwan Abdurrahman, Kang Iwan. Banyak sih. Kalau dulu sih Klong itu siapa? Mang Ejo, Kang Ujo. Mang Ujo. Mang Ujo. Hampir semuanya saya berinteraksi dulu ya. Tetapi kan kalau kita bicara tokoh yang kita segani, kita dulu selalu datang ke Pak Edi Nalapraya. Dulu ya, Edi Nalapraya. Sekarang beliau udah tidak ada. Lalu kemudian ya salah satunya lagi yang juga sering kita datang, ada yang sudah tua juga tuh. Hari Sulusi udah nggak ada ya? Hari Rusli masih ada waktu itu. Saya masih komunikasi zaman-zaman waktu itu ya. Itu kan dari budayawan, seniman dan sebagainya. Saya lupa namanya. Ada juga sesepuh juga kita menyebutnya sesepuh yang selalu kalau setiap hari jadi Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pasti beliau ditaruh di barisan paling depan. Tadi setelah Edi Nalapraya, satu lagi saya lupa namanya, mohon maaf, nggak lupa ingat ya. Tapi yang jelas, Cepopong termasuk orang yang menjadi ya kita segani juga karena banyak pemikiran-pemikiran. Beliau kan cukup lama di DPR gitu. Banyak sih, Cepopong ya? salah satunya. Banyak juga yang lain. Banyak. Profesor Mansur Suryanegara, yang sejarawan itu kan ya di Bandung juga ya. Profesor Mansur Suryanegara. Kami sering wawancara juga pada beliau tuh. Saya lupa ya, belum lupa Dia ingat. sejarawan. Unpad dulu ya, di Unpad. Oke, bagaimana kan di sana juga banyak kuliah, tempat-tempat kuliah yang bagus ya, ITB, Unpad apa. Kos-kosan gimana di sana? Waduh, ini Mas Krisna nanyanya hal-hal yang saya nggak paham ini. Kos-kosan ini yang jelas begini. Bandung terkenal karena kota kampusnya. Mungkin kalau dihitung Bandung Raya saja itu mungkin ada 400 kampus. Itu data dari LL Dikti ya, LL Dikti Dikit Jawa Bandung area itu. Jawa Barat tuh mungkin sekitar 400-an kampus. Sebagian banyak juga berada di Bandung area. Dan pasti mahasiswa banyak sekali. Ya kita tidak hanya bicara ITB, Unpad, Unpar, Unpas, dan lain-lain. Pengen kita bicara juga ada Langlang Buana, ada apa tuh ya namanya ya? Pasundan? Bukan. Namanya apa ya? Hukum. Universitas Hukum UTHB apa saya lupa. STHB. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Waduh banyak lagi. Banyak sekali. Karena kan saya pernah mimpin Komisi 10 Pendidikan. Jadi saya sering seminggu sekali pasti saya memberikan kuliah umum di berbagai kampus di Bandung area. Jadi saya lihat kos-kosan menjadi salah satu industri yang cukup tinggi. Di areal perumahan dekat rumah saya di Setrasari, kan dekat dengan Unpar, itu hampir semua rumah di dalam itu sudah berubah menjadi kos-kosan. Kos eksklusif lah zamannya sekarang. Kalau dulu kan zaman kita ini kan 500 ribuan, sekarang 2,5 juta. 2,5 juta ya? 2 juta sampai 2,5 juta kos eksklusif gitu. Dan Sumedang dengan ditetapkannya daerah situ namanya apa ya namanya? Jatinangor ya. Jatinangor ada apa macam-macam tuh. Ada IPDN, ada Unpad, ada ITB, ada IKOPIN, terus masih banyak lagi beberapa kampus lain. Itu modelnya sudah tower,
Sudah gedung-gedung ini, apartemen, padahal kos-kosan. Suasana tradisional Jawa Baratnya udah hampir hilang ya? Ya, nah ini bagian dari peradaban. Jadi kalau kita berbicara peradaban Bandung 25 tahun yang lalu, akan sangat berbeda dengan peradaban Bandung 20 tahun kemudian. Juga di kota-kota lain seperti itu ya? Hampir sama, itulah peradaban. Peradaban selalu berubah. Saat ini, kita ini kategorinya baby boomer atau Gen X. Akan berbeda dengan mereka yang akan mengisi negara Indonesia, Gen Z ya, dengan karakteristik dan peradaban yang berbeda. Dulu kita ngopi, kita pergi ke warung kopi. Kopi hanya ada dua, kopi panas, kopi hitam, atau kopi susu. Sekarang setiap sudut sudah ada kafe. Dan jenisnya beda-beda, macam-macam. Yang ice coffee lah, ice coffee pakai boba lah, cappuccino, espresso, double espresso, americano, dan lain-lain. Kopi tubruk yang makin lama makin hilang. Itu peradaban. Hampir sama seperti kita bicara nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai kesundaan, makin lama makin hilang. Jadi ketika nanti 45 tahun yang ke depan, ada orang minum kopi tubruk, ini aliran kepercayaan apa ini? Padahal itu kopi tubruk. Gitu loh. Asyaallah. Kan kita tahu Jawa Barat nih Masya Allah ya, tempat-tempat restoran-restoran, kafe-kafe main anak banyak. Tapi sementara kan di sini sangat membatasi soal makanan. Iya. Sangat dietnya sangat kuat. Jadi nggak bisa nikmatin dong kalau gitu. Enggak juga. Pernah menikmati. Dan efeknya bagi orang-orang udah usia-usia di atas 50, kolesterol gampang naik, asam urat gampang naik, gula gampang naik, otomatis. Maka ya saya sudah komit lah. Kenikmatan itu kan hanya di mulut, Mas Krisna. Selebihnya itu kan hanya yang kita makan akan menjadi lemak atau gula. Maka ya saya batasi aja. Menikmati boleh, menikmati tetapi tidak berlebihan. Karena nuruninnya itu jauh lebih berat daripada masukinnya. Kita makan, sebut saja makanan yang enak lah. Waduh, yang kalorinya tinggi ya? Bakmi pakai apa, pakai itu kan kalorinya kan tinggi gitu kan ya. Nurunin itu paling tidak saya harus lari sejam, olahraga sejam lagi untuk menurunkan 600 kalori. Ya, kalau enggak semuanya numpuk menjadi gula. Ya mau tidak mau, sekarang karena kita sadar, maka saya harus menjaga. Dibatasi aja. Dengan kesibukannya Kang Dede tentu harus fit terus ya? Insya Allah Mas. Insya Allah Mas Krisna. Selalu olahraga, membatasi makanan. Ya, membatasi makanan, intermittent fasting, menjaga berat badan, peduli aja. Yang penting peduli dengan apa yang kita makan. Bukan berarti harus menghitung kalori semuanya. Oh ini berapa kalori? Enggak, tapi wah tadi saya makan kayaknya agak banyak. Berarti saya harus keringat keluar lebih banyak hari ini. Berarti ditambah olahraganya. Itu aja sih. Saya menggunakan teorinya Mas Aderai ketika sosialisasi BPJS. Dia menyebutnya adalah apa ya? Saya lupa ya maksudnya. Energi intake sama energi outtake-nya harus berimbang. Jangan intake-nya banyak, outtake-nya sedikit. Kalau nggak akhirnya jadi numpuk. Nah ini yang harus kita jaga. Oke, Iwan dan Noat masih dalam acara Sahur Bersama Tokoh dengan Dede Yusuf. Ini banyak yang bertanya nih dari teman-teman, Ramadannya Kang Dede Yusuf seperti apa? Bagaimana menjalani Ramadan? Ya seperti kebanyakan orang, bukanya pasti tetap jam 6.12. Sama itu. Nggak ada sesuatu yang berubah. Jadi kalau Ramadan itu kan kata orang harus lebih intens ibadah misalnya. Saya balik, berarti sisa 11 bulan kita nggak intens ibadah, ya kan? Nggak begitu ya? Nggak digitukan. Jadi saya tetap semua waktu yang kita lakukan dalam proses ini adalah proses kesadaran yang lebih heightened, meninggikan kesadaran. Satu,
menjaga emosi. Pernah nggak ngelihat menjelang takjil orang suka berantem rebutan belanja pisang goreng? Itu bisa sampai pukul-pukulan, sering. Karena kan saya ngabuburit sambil lari. Lari sore, lari. Saya selalu melewati yang jualan takjil. Di daerah mana itu? Oh ya, bisa di mana-mana, bisa di Cipete, bisa di daerah Blok M. Pokoknya kalau sudah ada yang jualan kolak, jualan es kelapa, jualan gorengan, itu kalau sudah jam 4:30, motor berhenti sembarangan, nanti mobil lewat nyenggol, itu bisa berantem. Dia lupa waktu itu Ramadan. Dia lupa kalau itu Ramadan. Orang antri bensin bisa berantem. Jadi disinilah ujian itu sebenarnya Tuhan sengaja memberikan ujian bagi kita. Kalau Anda sudah tahu lagi seperti Ramadan ini, mampu nggak menguasai diri? Karena kita selalu berlomba-lomba ingin tadi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa biasakan dalam sehari-hari. Tidak usah nunggu Ramadan. Jadi ya kalau ngantri bensin ada yang mau duluan silakan gitu. Kalau ada yang di jalanan lampu merah, sat, ya silakan gitu aja. Rezeki nggak akan hilang, Mas. Kesadaran untuk kita bersabar itu dari mana timbulnya ya? Orang nggak sabar. Usia. Usia kayaknya itu. Faktor U itu. Tapi nggak juga. Ya, sama juga kalau di DPR ini juga kan ada yang marah-marah, gebrak meja, dan sebagainya. Ada pasti. Tapi menurut saya, kembali lagi, pengalaman kita, kesadaran kita, akhirnya timbulnya kita menjadi lebih mampu membaca situasi. Sehingga, ya, kembali cerita tadi, rezeki kita tuh sebenarnya nggak akan kemana-mana kalau sudah ditetapkan. Ada kodok, ada kodar. Ya kan? Ketika kodok berarti sudah ada di situ kodar, bagaimana cara mencarinya aja. Dengan apa yang kita upayakan. Gitu. Kang Dede kan sekarang di YouTube kayak di mana-mana banyak sekali ustadz bermacam-macam tipe. Kalau pilihannya Kang Dede, pilih ustadz itu seperti apa? Saya bukan tipe orang yang ingin memberikan kategorisasi ustadz. Karena saya sudah melewati fase berguru. Dari kecil, berguru, nyantri lah ibaratnya lah ya. Walaupun saya bukan seorang santri, tapi saya berguru. Kemana-mana saya berguru. Mendengarkan orang-orang bijak, mendengarkan orang-orang tasawuf, ya. Bahkan saya ikut torekot juga, ya. Artinya banyak yang saya dengar sampai pada ya banyak jalan menuju Roma. Mau menggunakan apa saja silakan saja. Yang penting adalah esensinya, hakikatnya kita mau ngapain. Ketika hakikatnya kita sudah pahami, sudah kita sadari, lakukan. Jangan jadi cerita. Jangan jadi hanya atau untuk mengcounter orang gitu. Atau ingin berdebat, nggak perlu. Karena tujuan utamanya adalah akhlakul karimah kita mau seperti apa. Itu aja dah. Ya itu kita jalankan. Jadi saya nggak mau kategorisasi. Pengennya seperti ustadz yang apa. Karena udah 40 tahun saya lakukan itu. Oke. Kang Dede, bagaimana Kang Dede memaknai Ramadan ini? Bagaimana kehidupan ketika Ramadan biasanya seperti apa kegiatannya? Jadi kalau di dalam Ramadan ini yang paling susah itu adalah justru di dalam keluarga sendiri. Kalau kita bertemu orang, kadang-kadang kita lebih mudah untuk menguasai diri kita. Satu, karena mungkin kita punya predikat, punya jabatan, kita selalu menjaga diri kita, tata krama kita jaga. Kalau di rumah itu yang susah. Kenapa? Karena kadang-kadang di rumah predikatnya dilepas. Predikat kita lepas. Kita kadang merasa kitalah yang kepala keluarga. Diskusi sama anak, kadang-kadang ketika ada hal-hal yang berubah sedikit saja, nggak sesuai keinginan kita, timbul ego kita. Benar kan? Akhirnya kita merasa, saya nih yang, nah kan kayak gitu. Sama juga, baik dengan istri, dengan anak.
Jadi menurut saya dalam bulan Ramadan yang paling sulit justru sama keluarga sendiri. Jadi kita harus mampu menjaga keindahan Ramadan di dalam rumah dulu. Karena keindahan Ramadan itu salah satunya ya Bu. Selain buka puasa bersama, sahur bersama, sholat bersama, atau apapun dialog bersama, tapi emosi dijaga, batasan-batasan dijaga. Itu yang menurut saya juga salah satu yang saya rasakan harus kita jaga dengan baik. Nyekar apalah bagian dari kegiatan Kang Dede? Nyekar menjelang Ramadan, menjelang Lebaran? Sebetulnya nggak ada yang khusus, Mas Krisna, karena kalau misalnya tadarusan, istri saya hampir tiap hari tadarusan. Kalau saya karena pekerjaan tentunya ya, tentu saya nggak sempat. Tarawih tentu ya biasalah saya lakukan di rumah. Kalau ada undangan kadang-kadang bukber tarawih kadang-kadang kita ikuti, kan banyak juga undangan-undangan seperti itu. Ya. Tapi saya lagi sedang dengerin podcast. Oh gitu. Nah, podcast yang saya dengar itu adalah podcast tentang spiritual dan menata hati. Jadi ya podcast-podcast yang mengajarkan tentang bagaimana cara kita menata pikiran, menata hati, ya terus kemudian mendekatkan diri kepada Sang Ilahi dan sebagainya. Sambil lari. Masya Allah. Jadi kalau saya dengerin podcast itu saya sambil lari. Orang kan kalau biasanya kalau lari lagu. Kalau saya podcast. Jadi saya dapat dua. Satu saya dapat sehat, kedua dapat ilmu. Masya Allah. Keren. Oke. Banyak lagi pertanyaan itu Kang Dede. Banyak. Hal menarik di bulan Ramadan atau Lebaran tidak bisa dilupakan apanya? Oh, yang tidak bisa dilupakan. Kalau sekarang yang saya pikirin adalah gimana nyiapin THR buat karyawan. Iya kadang. Udah begitu kan selalu ada, kan saya suka punya catatan tuh ya. Tahun lalu berapa ya? Sekarang masa mau sama sih? Masa nggak naik? Oh, pemerintah lagi efisiensi, kita efisiensi juga. Sebetulnya jelas kalau Lebaran, hal yang paling menarik itu adalah kalau kita berkunjung ke keluarga yang di luar kota. Dulu zaman istri saya orang Bandung. Ya. Jadi keluarga di Bandung. Jadi kalau Lebaran, bisa hari pertama dengan ibu saya di Jakarta, langsung saya malamnya meluncur ke Bandung. Ya. Hari kedua saya di Bandung. Atau tahun berikutnya, hari pertama di Bandung, hari kedua di... Nah, saya rasa itu banyak yang lakukan. Nah sekarang, ibu saya sudah tidak ada, nenek saya sudah tidak ada, keluarga mertua saya yang di Bandung sudah tidak ada. Sehingga? Jakarta semua. Oh, Jakarta semua. Jakarta semua. Nah, TikTok inilah yang saya miss. Karena waktu itu nyetir sendiri. Kan supir semua ini kan, pasti Lebaran lah ya. Maka biasanya saya nyetir sendiri tuh, Jakarta-Bandung pada saat itu. Nah itu yang miss sekarang, udah nggak ada nih. Jadi sekarang di Jakarta aja. Tapi kalau di Jakarta ya nyetir sendiri juga pasti gitu. Iya. Kang Dede ini segala rupa udah dijalani sampai mulai dari dunia entertain, kemudian sampai menjadi pejabat wakil gubernur. Sekarang apa cita-cita ke depannya apa? Targetnya apa Kang Dede? Kata orang, kita boleh punya impian setinggi langit. Dan itu harus. Nggak boleh ada orang yang tidak memiliki impian. Saya pun juga memiliki impian. Ya. Tapi impian ini kadang-kadang nggak harus kita publish. Ambisi, orang harus punya ambisi, tapi tidak boleh ambisius. Karena orang yang tidak punya ambisi, dia tidak akan bekerja dengan semangat. Nah, kalau saya di sini, pasti saya punya ambisi, pasti saya punya impian. Tapi saya tidak boleh menjadikan itu sebagai ambition. Ambisius, sehingga saya melakukan. Yang saya lakukan saat ini adalah melakukan apa yang menjadi tugas dan mandat saya sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah melakukan sebaik-baiknya, maka Tuhan yang akan menambah rezeki kita.
Kita nggak akan diberikan beban, nggak diberikan tugas, kalau kita sebetulnya tidak mampu melaksanakan tugas itu. Tinggal maukah kita melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Nanti apa yang diberikan Tuhan di kemudian, itu rahasia Allah. Gitu. Oke, baik. Ya, silakan Kang Dede memberi salam ke Radio Silaturahim dimanapun berada, di Singapura juga nih. Wah, ada luar di biasa Batam, ya. Gimana? Silakan. Ya, alhamdulillah. Buat saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat Radio Silaturahim di seluruh Indonesia, terutama juga buat yang ada di luar negeri, baik di Batam, di Singapura, insya Allah, bahkan sampai ke India, ke Amerika, ke Rusia, insya Allah kita doakan ya. Yang paling penting adalah begitu. Apa yang menjadi pembelajaran hidup dalam diri saya adalah ketika saya mau mendengarkan pembicaraan-pembicaraan orang-orang hebat, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang mendapatkan pencerahan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang sering mendengarkan diskusi dialog-dialog dengan Mas Krisna di Radio Silaturahim, pasti banyak orang-orang hebat yang akan menceritakan tentang pengalamannya. Dengarkan, ambil yang baik, resapi, insya Allah itu akan bermanfaat. Karena itu pernah bermanfaat bagi saya dan akan terus bermanfaat ketika saya mau mendengarkan kisah-kisah orang. Ada ilmu di dalamnya yang bisa kita petik. Insya Allah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian daripada hikmah Ramadan kita. Sampai ketemu, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede Yusuf. Sama-sama. Ya. Oke, kita udah dengar tadi ya cerita yang ada banyak hikmah yang dapat kita bisa petik dari obrolan tadi. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian Atep Setiabudi, kemudian Sabrina, Echa, Algi, dan juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.